Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo good mommies, ketemu lagi sama Evi. Nah, sebentar lagi, kira-kira 10 hari lagi kali ya, kita akan masuk ke bulan Ramadan. Saya mau nunjukin persiapan sahur saya. Lihat yuk. Nah, kenapa saya buat persiapan untuk sahur? Kenapa dari jauh-jauh hari? Ya sebenarnya buat nyicil kerjaan aja sih. Nah, saya buat 3 menu nih. Masing-masingnya ini saya buat untuk 4 kali sahur. Jadi ada 12 hari di mana sahurnya sudah dipersiapkan, sudah siap di freezer. 3 menu yang saya buat, yang pertama adalah breakfast burrito plus smoothie buah. Yang kedua, sup bakso ikan pedas. Dan yang ketiga adalah kari Korea. Gimana cara bikinnya? Yuk kita buat yang pertama. Yang pertama adalah breakfast burrito dan smoothie buah. Isi breakfast burrito saya adalah telur, sosis, dan keju. Langkah pertama adalah membuat telur orak-arik. Karena saya mau buat 12 breakfast burrito, karena untuk 3 orang dan 4 kali makan jadi 12, saya buatnya sekaligus banyak. Telur yang saya pakai juga banyak nih, 12 telur sekaligus. Telurnya dikocok bersama garam, merica, dan bawang putih bubuk. Saya pakai sosis yang besar. Saya goreng, lalu saya potong-potong. Kulit kebabnya saya panaskan sebentar supaya lebih lemas, karena baru keluar dari freezer. Simple sekali nih good mommies cara buatnya. Setelah semua bahan sudah mendingin, kita bisa gulung. Siapkan kulit kebab. Saya pakai yang ukuran besar supaya mudah menggulungnya dan bisa lebih kenyang. Kemudian kita taruh telur orak-arik, potongan sosis, dan keju parut. Gulung deh. Agar gulungannya tidak terbuka lagi, saya pakai aluminium foil dan selotip. Bisa juga dibungkus semua pakai aluminium foil, tapi aluminium foil saya tinggal dikit nih. Jadi begini aja deh. Breakfast burrito yang sudah jadi saya masukkan ke ziplock bag besar. Sebetulnya bisa pakai kotak makan besar. Pokoknya gimana caranya supaya burritonya tertutup rapat agar tidak freezer burn. Siap disimpan di freezer deh. Bila mau dimakan, keluarkan dari freezer malam sebelumnya. Dan pada saat sahur, panaskan di wajan dengan sedikit margarin. Lalu temennya, supaya menunya lebih bernutrisi, saya buat smoothie buah. Saya buat 2 jenis nih. Yang pertama, pir dan pisang. Saya tambahkan sejumput kayu manis bubuk dan pala bubuk supaya aromanya enak. Ini saya pakai pir Peckham yang kulitnya hijau itu loh, yang lebih manis. Masukkan 1 pir dan setengah pisang yang sudah dipotong-potong ke ziplock bag. Simpan di freezer. Saat mau dimakan, tinggal masukkan ke blender, tambahkan 2 gelas susu dan 3 sendok makan madu. Ini cukup untuk 3 porsi. Rasa yang lain supaya nggak bosen adalah stroberi dan pisang. Masukkan segenggam stroberi, 1 pisang, dan 2 sendok makan yogurt ke dalam ziplock bag. Bisa juga sih pakai plastik kiloan biasa. Nah, yang ini karena ada yogurtnya, teksturnya lebih creamy dan lebih mengenyangkan. Saat mau dibuat, masukkan semuanya ke blender, tambahkan 2 gelas susu, dan bila mau lebih manis, tambahkan 2 sendok makan gula. Gimana menurut good mommies? Enak nggak kira-kira? Yang kedua, saya buat sup seafood pedas. Pertama, saya buat kaldu udang dulu. Setelah udangnya dikupas, kulitnya jangan dibuang dulu.
Rebus kulit udang dengan bawang putih geprek, serai, dan daun jeruk. Rebus selama 15 menit, lalu saring. Sisakan kaldunya saja. Masukkan udang dan cumi, masak sebentar, lalu diamkan sampai dingin. Kaldu saya jadi hitam karena pakai cumi nih. Ada tinta cuminya keluar. Padahal tadinya pengennya nggak warna hitam gini. Tapi ya udah nggak masalah lah ya. Masih bisa enak dimakan kok. Selain kaldu, udang dan cumi, bahan lainnya adalah sambal terasi. Jadi bumbunya nggak saya ngulek sendiri. Saya pakai sambal terasi botolan yang bisa langsung dibeli. Kemudian juga saya pakai sayuran beku, bakso seafood. Saya pakai bola cumi dan kepiting, tapi Good Momies bisa ganti. Nah, saya juga pakai seledri. Lalu di plastik ziplock, saya masukkan 2 sendok makan sambal terasi, sayuran beku, bakso, dan 1/4 kaldu beserta udang dan cumi. Saya juga masukkan seledri dan daun jeruk. Sebelum dimakan, keluarkan dari freezer malam sebelumnya. Lalu panaskan dengan menambah 1 gelas air dan garam. Hangatkan sampai mendidih. Ini rasanya pedas-pedas seger gitu deh. Pasti hilang ngantuknya makan ini. Ya, ada kare Korea. Bahannya bawang bombay. Nah, harusnya bawang bombay lebih banyak dari ini nih. Tapi karena sedang mahal, saya hanya pakai 1. Nah, resep yang saya cantumkan di deskripsi adalah resep lengkap dengan bawang bombay dengan jumlah yang seharusnya ya Good Momies. Bahan lain adalah daging giling, kentang, wortel, dan bumbu kari Korea. Saya pakai yang mild, yang nggak pedas. Pertama, kita potong sayur-sayurannya. Potong dadu kecil-kecil, kira-kira 1/2 senti lah ya. Setelah semuanya siap dipotong-potong, kita tumis bawang bombay. Lalu tambahkan daging giling. Masak sampai daging gilingnya kecoklatan. Lalu masukkan kentang, wortel, dan 3 gelas air. Masak sampai semuanya matang dan air berkurang. Tunggu sampai dingin dulu karena mau dibekukan. Kalau misalnya mau langsung dimakan, biasanya langsung ditambahkan bumbu karenya dan selesai deh. Tapi karena mau kita bekukan, kita dinginkan dulu di titik ini. Nah, masakan tadi yang sudah dingin, saya bagi 4 bagian. Nah, saya punya 2 bungkus bumbu kari Korea. Jadi 1 bagian saya kasih setengah bungkus bumbu karinya. Kira-kira sekitar 2 sendok makan deh. Keluarkan udara dari ziplock bag dan tutup. Ini siap disimpan di freezer. Seperti biasa, sebelum dimakan, keluarkan dulu dari freezer malam sebelumnya. Saat dihangatkan, tambahkan 1 gelas air, lalu masak sampai mendidih dan mengental. Tuang kare di atas nasi hangat. Enaknya. Nah, Good Momies tidak perlu menunya sama seperti saya ya. Misalnya tadi bawang bombay kan lagi mahal tuh. Ya, terus bumbu kari Korea kan bisa jadi sulit Good Momies dapatkan. Misalnya mau beli online juga ongkirnya mahal banget. Ya nggak usah masak kari Korea pun nggak masalah. Masih banyak loh menu-menu yang bisa kita masak lebih dulu lalu kita freezerkan. Makanan lauk daging atau ayam seperti rendang, semur, gulai, dan lain-lain, asalkan isinya daging atau ayam, itu bisa di-freezerin.
Tempe yang digoreng lalu dibumbui seperti tempe kecap atau tempe balado juga bisa di-freezerin. Sambal goreng kentang atau sambal terong juga bisa. Kalau mau sayur gulai daun singkong itu paling tahan di-freezerin. Capcay juga bisa. Dengan memanfaatkan freezer, kita itu bisa jadi mengurangi frekuensi kita belanja. Jadi kita belanja sekaligus banyak, masak sekaligus banyak, lalu kita stok. Karena sekarang ini lebih aman di rumah ya kan? Kita kan masih harus tetap berjuang untuk flatten the curve, istilah kerennya, ya nggak? Oke, itu aja video kita kali ini. Minggu depan saya akan nge-share bagaimana saya mempersiapkan makan siang buat Zack selama bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya belum subscribe, jangan lupa klik di sini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.